sebelum merampas handphonenya Dika dan Yono, coba-coba merampas hati mereka. Nah lo, kasihan kan dicuekin kan? Tuh, kasihan dia lo, dicuekin. Itu HP boleh bos sama Tak ingin menunggu lama, Dika dan Yono pun mengejar targetnya. Tancap gas dan meluncur. Kalau udah mabuk asmara, lupa segalanya. Sama tuh, kayak Wisnu sama Veron. Kerjaannya nempel mulu kayak perangko. Namanya cowok, pantas dong. Kalau nganterin ceweknya pulang, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Diantarlah pulang tuh si Veron sampai ke depan pintu rumahnya. Pas kebetulan banget emaknya si Veron yang bukain pintu. Wih, hati emak panas kayak air mendidih pas ngeliat Wisnu nganterin anaknya pulang. Emang tuh emak nggak suka ngeliat Wisnu yang kere. Walhasil cacian pun dilontarkan. Wisnu cuma bisa tertunduk atut sama emak. Ya udah diusir dianya. masuk. Pelajar jadi raja jambret. Dinilai sangat meresahkan masyarakat, dua orang tersangka jambret, bret, terpaksa dibekuk jajaran Polres Malang, Jawa Timur. Mur. Yang parahnya lagi nih, komplotan jambret yang ini nih didalangi oleh AK yang saat ini ternyata masih tercatat sebagai pelajar kelas 3 SMA. Tuh, lihat tuh sekarang tuh si AK tuh nggak bisa jalan gara-gara didor sama polisi. Rasain kan? Rasain. Halo? Siapa lo? Wih, cakep bener, Neng. Mau kemana, Neng? Buset. Handphone apa gimana tuh, Neng? Waduh, cakep bener. Emang gede banget lagi. Waduh. Cakep bener. Waduh. Pemirsa nih kali ada kasus heboh, ya kan? Ceritanya tentang anak pelajar nih udah jadi raja jambret. Biasa sih yang dijambret handphone kayak begini nih. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Slow lah. Langsung aja kita lihat. Ini dia tayangannya. Kita kejar dulu Neng yang tadi ya. Waduh, udah ganteng-ganteng begini. Slow lah, Neng. Dua sahabat karib, Dika dan Yono, memang terlihat kompak banget. Makan bareng, jalan-jalan bareng, nonton kribo di TPI bareng. Cuma bobo dan mandi bareng aja nggak dilakuin. Malumlah, mereka sama-sama menjalani profesi sebagai tukang jambret. Itu tuh orang yang suka ngerampas barang orang. Bahkan, saking udah ngelakoni aksi penjambretan berkali-kali, Yono menganugerahkan mahkota Mister Jambreto yang hebato 2008 kepada Yono. Ya, Mister Jambreto 2008 ini punya visi dan misi menjambret handphone milik para wanita. Target utama datang. Emang dasar mata jelalatan ya orang nih. Sebelum merampas handphonenya Dika dan Yono, coba-coba merampas hati mereka. Nah lo, kasihan kan dicuekin kan? Tuh, kasihan dia lo, dicuekin. Itu HP boleh bos sama Tak ingin menunggu lama, Dika dan Yono pun mengejar targetnya. Tancap gas dan meluncur. Korban pun masuk perangkap. Yah, namanya juga jambret, tanpa basa-basi Dika dan Yono langsung beraksi. Sayangnya, sang korban tak rela handphonenya dijambret. Dua wanita ini tentu saja panik dan teriak-teriak minta pertolongan. Wih, Pak Polisi yang dalam dunia kribo lagi-lagi datang dengan cepat dan bertindak dengan tepat. Tishing, 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 tishing. Akhirnya, Dika dan Yono pun berhasil dilumpuhkan.
karena kalah cepat sama peluru. Timah panas yang bersarang di kaki Dika ternyata cukup membuatnya merintih kesakitan. Gimana coba kalau yang bersarang di kaki itu adalah timah dingin? Pasti kedinginan. Wah, pemirsa nih, buat para orang tua nih, makanya nih ya, pesennya nih ya, hati-hati nih, awasin anaknya bener-bener. Jangan sampai jadi raja jambret kayak begini nih. Kecil-kecil udah jadi raja jambret, coba. Gedenya mau jadi apa? Slow lah, ya kan, jangan marah-marah. Kita ketemu lagi ntar ya, di Kribo, kriminal heboh. Kita amanin dulu ya. Ya, gue ditinggalin. Woi, udah sono kali ya? Pak, jembatan merah ada di mana, Pak? Tuh, itu jembatan merah, Pak ya? Ya, tuh. Oke, Pak, kita ke sono, Pak. Dulu lah. Udah berapa lama Pak narik beca Pak? Udah masih baru 1 tahun. Enak ya dibecain ya? Ya lumayan. Oke, gratis. Capek nih. Wah, Pak ini yang namanya jembatan merah nih Pak ya? Ya. Gimana ya? Udah lihat tadi tayangan ya kan? Ada tentang KPK dan Apotabin. Tadi juga tuh tadi pelajar jadi jambret. Wah. Jembatan merah. Semuanya merah semuanya, ya kan? Kinclong. Wah, matching lah di sini nih. Pojamret versus ibu rumah tangga. Puluhan warga ini bukan tengah berdemo menuntut diturunkannya harga BBM atau menanti bantuan langsung tunai. Lihat mereka emosi setelah berhasil menangkap Dogol dan Panjul yang berusaha menjamret tas seorang ibu. Ilah, ibu-ibu dijamret lagi. Dogol dan Panjul pun hanya memandang hampa dan berdoa menanti bantuan agar wajahnya yang ganteng tidak dirusak kayak tomat busuk. Aksi penjamretan bermula saat korban bernama Sri Wahyu Ernawati pulang dari kantor. Ternyata 2 pasang mata tengah mengintainya. 1, 2, 1, 2. Dogol dan Panjul terus berhitung, mengatur langkah untuk menjamret tas milik korban. Saat korban melalui daerah yang sepi, aksi pun dilancarkan. Wush! Secepat kilat motor dipacu. Namun saat akan dirampas, ternyata korban menahan kuat-kuat tas miliknya. Apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Jambret! Apaan nih? Jambret! Mendengar teriakan minta tolong, warga yang ada di sekitar lokasi langsung berdatangan. Wih, lihat! Belasan boge mentah pun langsung mendarat di wajah Dogol dan Panjul. Berdesing, berdesing, piu, piu. Warga yang geram dengan aksi kedua tersangka terus berdatangan hingga ratusan jumlahnya. Ayo kumpul, ada yang gratis. Khawatir dengan keselamatan Dogol dan Panjul, polisi langsung mengevakuasi mereka. Lihat wajah Dogol dan Panjul yang sudah sedikit terbentuk bogeman mentah akhirnya bisa mulus lagi di kantor polisi. Beca Bang, mari. Pasang kebun berapa? Pasang kebun 5.000 lah. 5.000? Ya. Oh, ya kan? Ya, mari. Kita jalanin aja. Aduh, capek juga. Enak juga naik beca nih. Tunggu sebentar. Waduh, pemirsa, gimana ya? Udah lihat tadi semua tayangan Vivo ya kan? Seru, heboh. Wah. Itu semua kejadian
Surabaya ya kan. Nah, makanya saksikan terus ya kan tayangan itu tiap hari Jumat jam 10 pagi nih. Kalau pemirsa punya cerita-cerita lucu yang mau ditayangin ya kan, ditayangin ya kan, langsung aja kita kasih job. Waduh, ini dia nih, kita kasih kaos keribu kayak gini nih ya kan, makanya kirimin ya. Dan sekarang kita berpulang nih.